rekrut oleh mereka. Jadi itu sebenarnya kita lagi bantu dan kita lagi bangun juga ya online platform buat teman-teman nih yang selesai diklat itu nanti kita tahu oke, mana yang lulus, mana yang tersertify. Nah ini kita lagi bangun, tentunya ya ini PR kita lagi banyak di tahun ini, kita nggak mungkin selesai, tapi data ini pelan-pelan kita lagi kumpulin. Jadi semoga ini bisa lebih efektif, mungkin nggak di angkatan yang sekarang gitu, tapi itu kita lagi bangun. Nah untuk sementara lewat sosmed kami sih, yang soal informasi tadi ya, kayak lowongan atau mau nanya-nanya soal entah event atau apalagi ya misalnya sharing atau kolaborasi dan lain-lain, bisa lewat sosmed kami tuh gitu. Admin kami cukup aktif. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Kejawab ya di dua-duanya. Apalagi? Oke. Dirinya apa kok kembali si covid sih, kok kembali bisa jatuh Ya. Ya, pertanyaannya tadi gini, gimana kalau misalnya SMK yang dia kemampuan teknisnya hebat, tapi dia karena terbatas dana atau apa dia nggak bisa naikin secara sekolah dan lain-lain gitu ya. Nah itu gimana? Kalau pengalaman saya 15 tahun saya merekrut orang, di studio saya ada yang cuma lulus SD. Tapi sekarang levelnya dia head karakter designer saya. Mimpin orang, lulusan SD. Saya nggak perlu sertifikat. Saya butuh portfolio. Kerjaannya bagusnya minta ampun. Jadi studio pun khususnya di bidang kreatif ini sebenarnya nggak saklek nilai IPK, nilai rapot dan lain-lain. Portfolio itu mendukung. Nah tapi sikap pun mendukung. Karena saya juga pernah berpengalaman. Ada artis yang saya rekrut dalam 1 tahun itu kayak mau ngebubarin tim nggak ada yang nyaman dengan dia, nggak bisa kerja sama dia, komunikasinya kasar dan lain-lain. Mau jagonya kayak apapun, saya sih rela lepas aja. Dan akhirnya sampai sekarang belum kerja tuh orang. Gitu loh. Jadi maksudnya di bidang kreatif ini memang teknis skill akan terlihat, nggak bisa dimanipulasi tuh. Mau nilainya bagusnya minta ampun, portfolionya jelek, kita akan ragu untuk rekrut. Makanya teman-teman yang biasanya sih saya di tahap-tahap awal kuliah atau sekolah dan lain-lain, portfolio, tugas sekolah, iseng-iseng itu portfolio kalian. Jadi kalian misalnya di editing nih, di rumah bikin-bikin, ngedit sendiri, ngerekam pakai HP, terus ngedit, belajar ngedit dan lain-lain, itu portfolionya kalian. Jangan dianggap bahwa itu iseng-iseng tanpa harga ya. Itu adalah harganya kalian. Jadi jangan bilang bahwa 3 tahun cuma ini doang karya sekolah saya. Sayang banget. Sebenarnya 3 tahun itu adalah 3 tahun kalian lagi bermain di tempat main yang gak ada batasnya. Saya zaman kuliah ada lab fotografi. Padahal mata kuliah fotografinya cuma seminggu sekali. Tapi saya kerjaannya tiap hari di sana. Belajar green screen, belajar syuting, ngedit di laptopnya kampus gitu ya, sampai diomelin, diusir karena nggak boleh 24 jam gitu ya. Nggak mau tahu gitu loh. Kalau emang sekolah bisa ngasih fasilitas kalian atau kampus ngasih fasilitas itu, manfaatin. Karena kalian lagi ngebangun portfolio kalian dan kepake. Ketika saya lagi ngerintis studio, saya ngasih lihat karya-karya yang kita bikin waktu zaman kuliah. Ini loh, kita bisa edit green screen, kita bisa bikin begini, kita bisa bikin begini. Dan akhirnya orang percaya. Jarang di bidang kreatif ini kalau misalnya orang ngasih kerjaan cuma omongan. Kamu bisa ngedit? Bisa? Nggak mungkin. Mana lihat hasilnya? Mau lihat dong? Nah, mana? Nah itu yang ditunjukkan ketika kesempatan itu ada. Tunjukin hasil karya, jangan tugas akhirnya kalian aja.
Karena biasanya tugas akhir kalian itu mungkin bisa jadi gini, waktu awal semangat, waktu asistensi ke dosen kok jadi jelek, gue nggak suka, malah bukan karya yang kalian jagoin, tapi karya iseng-iseng kalian itu yang pakai HP ngedit sama temen, apalah segala macem, lompat, ngilang, keluar asap, terbang, apapun itulah, terserah, gitu ya. Itu malah jadi portfolio kalian yang menarik. Nah cuma juga jangan asal-asal, makanya apa ya, kalau dari saya sih gini, mumpung misalnya yang masih kuliah, masih jomblo, belum ada beban hidup, masih makan dari uang jajan orang tua ini gitu ya, manfaatin kesempatan ini untuk bereksperimen, karena itu jadi kesempatan buat tunjukin kemampuan yang bener di kalian, bukan malah untuk leha-leha gitu ya, bersyukur untuk gue pengen dapet kerjaan yang kerennya bukan main. Orang yang terlibat di kerjaan yang keren karena portfolio pendukungnya itu keren. Nggak mungkin. Kalian pasti harus tetap ngelewatin satu jenjang demi satu. Nggak mungkin tiba-tiba gue pengen terlibat di studio Ghibli jadi head editornya. Nggak mungkin. Di sono skill setnya kayak apa? Atau di Sony atau di misalnya mau ngedit Star Wars dan lain-lain. Dan jangan salah, banyak teman-teman orang Indonesia yang terlibat di sana. Jadi CGI artis dan lain-lain, dan memang jago. Mereka pola pikirnya udah wah keren, attitude-nya keren, cara mengerjakannya detail, spesifik, inisiatif orangnya, dan terlibat banyak. Ada yang di kemarin Transformer ada dan lain-lain. Tinggal search lah. Mana CGI artis Indonesia yang terlibat di proyek Hollywood udah banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang bukti ada. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, kalau tantangan tadi Pak Edi bilang entrepreneurnya, oke, sekarang banyak yang kerja di studio luar negeri ngerjain proyek internasional. Pertanyaan sekarang, kalian bisa nggak nantinya ke depan membangun entrepreneur perusahaan CGI di Indonesia yang mungkin merekrut CGI artis dari sini? Itu tantangan berikutnya. Kalau animasi sekarang udah ada studio-studio animasi yang levelnya udah kayak studio animasi di luar. Tapi CG studio, digital imaging dan lain-lain itu masih terbatas. Bahkan kemarin cerita sama pelaku-pelaku teman-teman kayak misalnya contoh yang terlibat di Wiro Sableng, di Gundala dan lain-lain. Kekurangan orang sampai bingung, ini semua lagi ngerjain semua. Ini ada film lagi satu, nggak ada yang bisa handle. Kenapa nggak bisa dihandle? Sumber daya manusianya kurang. Kan aneh kan? Kita ada 260 juta orang, teman-teman duduk semua di sini, tapi pelakunya bilang nggak ada yang sanggup ngerjain. Ini kualitasnya tinggi, nggak ada yang bisa deliver. Bingung kan? Sayang banget gitu kalau misalnya nggak bisa dijawab itu. Jadi balik lagi tadi ngejawab soal SMK dan lain-lain, saya nggak melihat ada keterbatasan Makanya tadi kan kenapa ada SKKNI sertifikasi profesi ini. Sebenarnya fungsinya sertifikasi profesi ini, bahkan teman-teman yang lulusnya SD itu disertify, itu langsung diakui setara sama lulusan dari pendidikan. Jadi misalnya nih teman-teman nih di sini mungkin atau ada temen lah yang SD, tapi ngeditnya jagonya minta ampun gitu ya. Terus disertifikasi level, misalnya tingkat levelnya level 5 setara dengan S1. Dia langsung diakui bahwa dia kemampuannya setara dengan S1. Jadi bukan mengecilkan teman-teman yang susah dari lulus dari sekolah ya. Gitu. Kalau sekolah bayar, harusnya outputnya kalian diharapkan kompeten sesuai dengan bidang sekolahan itu. Nah, sertifikasi ini tujuannya adalah nyamain juga teman-teman yang nggak punya kesempatan untuk sekolah disamakan dengan sekolah. Nah, ini sebenarnya yang juga tujuannya sebenarnya gini, kita juga kekurangan tenaga pengajar dan lain-lain. Jadi ini nanti kaitannya panjang sih sebenarnya. Semoga menjawab. Masih ada lagi? Ada lagi yang ini? Saya masih nganggapnya itu satu pertanyaan ya. Jadi silakan. Oke, masih banyak pertanyaan. Ini pipis. Iya. Itu kok pertanyaannya. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya lulusan jurusan Seni Rupa UNP.
saat ini saya bekerja sebagai desainer grafis, saya ilustrator di penerbit Gramedia dan beberapa penerbit di Jogja. Kalau pengalaman saya tentang dunia animasi sangat sedikit banget gitu ya Mas. Saya menguasai teknik stop motion yang sangat sederhana. Saya juga hobi iseng bikin gif-gif yang sangat sederhana juga. Jadi bisa dibilang pengalaman saya di bidang dunia animasi itu sangat minim banget dan masih abu-abu gitu. Dan mungkin ini juga yang entahlah yang saya rasakan sama dengan peserta lain di sini, saking abu-abunya jadi nggak tahu mau nanya apa gitu ya. Pertanyaan saya kira-kira untuk orang seperti saya lah gitu ya Mas, harus mulai dari mana sih untuk terjun ke dunia animasi ini? Kemudian kira-kira seperti apa gambaran kegiatan pelatihan kita 4 hari ke depan? Karena kita akan dapat sertifikasi SKKNI ya gitu dalam 4 hari. Itu kira-kira kita akan melakukan apa aja gitu. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaan kedua mungkin nanti ke panitia yang bisa jawab struktur pelatihan ini seperti apa. Nah, kalau yang pertama sebenarnya tergantung ya. Ini kan saya memaparin karena pengalaman saya di animasi. Jadi bukan berarti teman-teman yang ada di sini itu harus ke animasi, enggak. Gitu. Karena untuk yang sertifikasi di sini sebenarnya masuknya di bidang multimedia, di mana tuntutannya lebih general, lebih gimana caranya nanti misalnya bikin aset. Kalau Ami tadi punya skill, udah tahu bahwa ngedesain grafis seperti apa, aset-aset seperti apa gitu ya, akan lebih mudah karena nantinya yang di sini adalah gimana caranya nanti misalnya bikin jadi semacam infografik yang bergerak gitu ya. Nah ini jadi tahu ada kemampuan editing pendukung gitu, gimana caranya menganimate lah, menggerakkan tapi secara sederhana, nggak seperti yang tadi Juki yang mesti karakternya digambar dulu dan lain-lain. Itu mungkin ada skill set tertentu lagi yang harus dikuasai sama teman-teman yang ada di sini. Tapi ini karena di multimedia, ini lebih general. Jadi gimana caranya nanti menggabungkan elemen-elemen. Oke, ketika ada satu project yang menuntut untuk bikin visualisasi audiovisual untuk nyeritain misalnya orang pakai helm gitu ya. Nah berarti kan harus ada gambar orangnya. Nah tinggal nanti orangnya mau syuting kah, mau kartun kah, mau ilustrasi apa segala macam gitu kan. Nah itu kan di breakdown tuh sesuai briefnya atau arahan kreatifnya. Nah baru teman-teman nentuin nanti eksekusinya mau seperti apa, butuh pakai gambar enggak, gambar dari mana, bikin atau ngambil atau ilustrasi dan lain-lain. Jadi lebih general sehingga outputnya nanti suaranya dimasukin, cari musik yang cocok seperti apa sehingga outputnya nanti bisa sesuai dengan brief arahan yang diminta. Jadi ini lebih general sih. Tapi kalau misalnya memang tertarik untuk di bidang animasi ya nanti pertanyaannya adalah tadi, kan animasi tadi banyak tuh komponen elemennya. Jadi memang seneng di digital asset visualnya gitu, karena nanti animasi itu ada 4 ranah. Satu memang yang ranahnya motion, itu animator nih, jadi menggerakkan, acting dan lain-lain. Ada yang visual, yaitu tadi karakter design, background, colorist, mewarnai karakter yang sudah ada, clean up artist dan lain-lain. Atau di editorial, saya senangnya bikin cerita, saya senangnya storyboard. Storyboard itu kan bercerita, tapi secara visual. Nah ini editorial masuknya. Atau manajerial, saya senangnya ngecek teman-teman udah selesai belum, nagihin. Gitu ya, ngejagain jadwal, bisa aja gitu. Jadi nanti ada profesi-profesi lagi di situ. Kita tuh ada 80 profesi di animasi sendiri. Jadi buat teman-teman nanti kalau emang pengen tahu lebih jauh, kalau nggak salah kalau misalnya search SKKNI animasi, di situ ada breakdown profesi gitu, silakan dilihat. Jadi nggak spesifik bahwa pelatihan sekarang ini untuk masuk ke bidang animasi, enggak gitu ya. Tapi kalau pengen cari tahu lebih banyak, silakan. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan terakhir? Silakan. Nggak terakhir sih, cuma waktunya saya nggak tahu cukup nggak. Namanya dulu. Selamat siang, terima kasih kesempatannya. Nama saya Rivaldo Praguna. Kita mulai dari animasi itu sendiri ya.
Kalau kita ingat animasi, pasti kita ingat anak kecil. Nah, pasar utama animasi ini sendiri bisa saya rasakan itu adalah anak-anak kecil itu sendiri. Nah, selain membuat animasi yang berkualitas, saya berharap juga animator-animator Indonesia bisa membuat animasi yang mempunyai karakter, yang mempunyai pesan moral kepada untuk yang calon penontonnya nanti. Nah, pertanyaan saya, yang saya lihat di sini atau ini menurut pengamatan saya saja ya, kenapa sepertinya animasi Indonesia itu sepertinya ruang geraknya lebih terbatas dibanding animasi negara tetangga kita. Kira-kira kenapa? Itu saya. Kekurangan tenaga kerja. Kira-kira kenapa? Padahal kan kita kan punya animator, kita kan juga nggak kalah keren dari Indonesia. Yang film Hollywood kan Iron Man juga sudah pernah bikin, juga ada terlibat di dalamnya, Avenger juga udah ada. Apakah industri animasi itu sendiri belum sebesar itu terhadap pandangan masyarakat, atau sambutan dari pemerintah yang kurang, atau bagaimana? Gitu Pak, terima kasih. Ya, siap. Wah, pertanyaannya bisa saya paparin lebih dari 2 jam ini. Ya, tadi misalnya animasi lebih arahnya ke anak-anak. Saya ini dulu jawab, enggak sih, gitu. Jadi terutama saya, karena saya sebenarnya juga selain konten-konten animasi anak, saya seneng kayak Family Guy, American Dad, South Park. Dulu ada Happy Tree Friend, kalau teman-teman tahu, bacok-bacokan darah kemana-mana gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat semua, hampir sebagian besar anime Jepang itu sebenarnya buat remaja ke dewasa gitu, karena kuat di drama, penceritaannya dan lain-lain. Perancis punya juga sama, itu untuk tontonan bukan keluarga, bahkan bukan anak. Ininya sebenarnya gini, teman-teman harus tahu bahwa animasi itu hanya teknik media yang dipilih untuk mengeksekusi dalam penyampaian pesan si sutradara. Jadi ketika punya ide cerita, si produser atau si sutradara ini akan berpikir apa media yang tepat dalam menyampaikan ceritanya. Nah, ketika dipilih animasi pasti ada alasan tertentu. Misalnya, kebayangkan kalau misalnya Star Wars itu harus prop set dibangun semuanya, anggarannya segede apa, set lokasinya segede apa, sebesar apa. Bahkan berarti kita harus nyiptain benar-benar syutingnya di luar angkasa, berarti harus beneran pergi ke luar angkasa. Nggak mungkin kan? Animasi lah dipilih untuk mengeksekusinya. Nah, tapi kalau misalnya drama misalnya, ada yang nontonnya nggak? Terlalu ganteng. Ada. Nah, terlalu ganteng. Tampan. Terlalu tampan. Maaf, soalnya saya nggak nonton. Tapi kenal yang bikinnya. Terlalu tampan. Terlalu ganteng. Ceritanya sederhana, kehidupan di sekolahan. Tapi kalau nggak dibantu dengan animasi CGI maksudnya, itu juga idenya nggak akan tersampaikan. Kelebayan, tiba-tiba dia jalan, ada bunga sakura terbang. Di Indonesia mana ada bunga sakura terbang-terbang, gitu kan? Atau ketika ngelihat dirinya, wah silau bukan main, terus terjadi ledakan, keluar ngeledakin kota dan lain-lain. Ya itu butuh ada itu, karena dipilih untuk mengeksekusi ide itu. Jadi animasi sebenarnya genre luas, karena animasi itu media aja. Anda mau nyampein buat dewasa, mau nyampein buat anak kecil, mau untuk anak usia dini, untuk baby, bahkan kalau kita melihat ada baby channel, isinya cuma kadang kuda gitu ya, kadang babi gitu, atau apalah gitu. Tapi simpel, karena alasannya memang lebih menarik, secara visual lebih jelas dan lain-lain. Jadi di balik itu ada alasan kreatif dulu, kenapa animasi dipilih. Nah, kalau misalnya masalah konten animasi Indonesia kok sepertinya belum menunjukkan taringnya gitu ya. Ya karena tadi saya ngelihat di 5 tahun terakhir ini bukan di animasinya tapi industri film di kitanya sendiri dengan perkembangan konten media, konten digital segala macam.
Di situ baru kelihatan ternyata memang Indonesia secara teknik sebenarnya mampu mengerjakan. Jadi buat teman-teman kayak misalnya contoh Doraemon. Doraemon saya kenal dari saya zaman masih kecil. Dan saya baru tahu bukan baru tahu sih. Di 10 tahun ternyata studio yang terlibat di situ ada studio di Bali yang ngerjain backgroundnya. Jadi sebenarnya orang Indonesia sudah banyak terlibat jauh lebih lama gitu untuk produksi yang internasional punya gitu loh, tapi kita masih di ranahnya mengerjakan bukan menciptakan. Nah begitu muncul kayak si Juki, terus teman-teman pasti udah tahu juga Nusarara, itu pure dibikin oleh orang Indonesia, diproduksi di Indonesia oleh talent Indonesia. Nah mulai Unjuk Gigi, Nusarara tahun depan akan tayang film movie-nya, Juki kita lagi ngembangin yang kedua gitu loh. Mulai ada orang memberikan kesempatan. Nah cuma teman-teman juga harus tahu ini ada aspek lain nih, lebih ke aspek bisnisnya. Industri kreatif di kita sekarang masih pelaku-pelakunya itu masih berpikiran mentalnya adalah mental seniman. Gue pengen bikin yang gue pengen bikin. Sementara namanya industri itu kita harus bikin yang pasar pengen. Kalau semua mental kreator kita, mental orang kreatif di Indonesia, mentalnya seniman, industri ini nggak akan terbangun. Seniman itu bangun tidur bisa, ya bukan ngeremehin ya maksudnya, tapi kata seniman itu identik dengan ya gue ngerjain kalau gue lagi pengen ngerjain, itu udah lost. Sementara industri on schedule, jam 8 pagi datang, jam 5 pulang, target harian jelas, output jelas. Seniman bisa jadi lukisannya dibikin dalam waktu 15 menit jadi, ada yang butuh waktu bertahun-tahun jadi. Nilai harganya bisa jadi sama, bisa nggak ada nilai, maksudnya sampah. Ada yang tanpa nilai, nggak terbatas, gitu loh. Itu karya seni, subjektivitas, gitu. Nah, tapi kalau kita di industri harus punya nilai, karena ketika kita ngobrol sama investor, berapa nilai yang saya harus invest ke film kalian, dan nanti berapa untungnya nanti, berapa resource yang dibutuhkan. Kalau misalnya waktu bikin Juki saya bilang, gini Pak, ilustrator saya tuh orangnya mut-mutan. Jadi kalau selesai moga-moga sih, ya 3 tahun 4 tahun lagi deh Pak, nggak bakal dikasih kerjaannya ke gua. Tapi kalau misalnya saya bisa ukur, oke, sehari 5 background, berarti ada 1.800 background yang harus dibagi 5, asumsi misalnya 20 hari kerja, bagi aja, berapa ilustrator yang saya butuhkan, berarti target harian jelas. Nah itu harus terukur, itulah industri. Kebayang kalau pabrik Nike nggak bisa ngitung jumlah keluaran sepatunya di tiap hari berapa, namanya bukan industri. Kalau pabriknya sendiri nggak bisa ngukur produktivitasnya dia. Nah teman-teman juga harus sadar dari sekarang bahwa kalian itu nanti masuk ke industri atau mau jadi seniman. Saya nggak bilang seniman itu salah, enggak, tapi mindset, ekspektasi dan harapannya itu berbeda dengan kalau ke industri. Teman-teman juga kan pengen dinilai kan, dinilai dalam arti kemampuan gue ini berarti pendapatan gue dihargai harusnya begini dong, segini dong. Ini kan adalah tujuan sertifikasi itu adalah ini. Kalian distandarisasi secara industri, diakui bahwa kalian berada di level mana. Kalau seniman enggak, bisa tiba-tiba dor, bisa juga ngerayap-rayap gitu, karena nggak bisa dinilai hasilnya, bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Kalau kalian di industri nggak ada tuh kata jelek, semua adalah arahan brief, outputnya sesuai brief. Jadi harus ada tuntutan di situ dan kalian bisa menuhin tuntutan itu. Nah ini sebenarnya yang menjadikan industri di kita ini, kalau kasarnya tadi dibilang belum unjuk gigi, karena sebagian besar mindsetnya masih di situ dan kita harus benar-benar perbaiki itu. Tapi secara teknis saya yakin banget bisa, karena saya udah buktiin di Juki, saya udah buktiin di J-Town, teman-teman studio lain sudah buktiin di Adit Soko Jarwo, di lain-lain lah, banyak sekali proyek-proyek yang sudah terlibat, orang-orang Indonesia terlibat di situ.
Dan kalau lihat karakteristik orang-orang yang terlibat, ternyata memang orangnya mindsetnya pun profesional. Jadi hati-hati nih teman-teman yang punya kecenderungan, misalnya aduh males-malesan, gue mut-mutan, suka ngasih alasan bahwa iya nih lagi ngamut, nanti aja deh gue ngerjainnya. Hati-hati, itu berarti udah lampu merah tuh. Ingat-ingat, kalau nggak berubah dari sekarang itu kebiasaan soalnya. Jadi kalau kebiasaan, kalau nggak dirubah itu bakal ngakar lah. Nah itu yang coba jadi menurut gue sih kita memang ketinggalan bandingin Malaysia. Saya 10 tahun ngebandingin karya-karya dari Malaysia, kenapa sekarang mereka bisa lebih sukses untuk ngejual, pergi ke global market, jualan konten mereka dan lain-lain. Ya karena tadi kita terlalu besar pertama gitu ya untuk koordinasi, makanya juga kenapa saya sekarang aja nyoba untuk harus nih ngeluangin waktu nih untuk pergi ke sini teman-teman, karena ya ini dari sini moga-moga teman-teman nyebar lagi nih ke teman lain dan lain-lain informasi ini. Kalau enggak, soalnya sayang kita terlalu luas, terlalu besar, dan kita pengen coba informasi ini kita bisa sebar secepat mungkin. Makanya tadi platformnya apa sih? Ya saat ini yang kita bisa pakai adalah sosmed, website Ainaki dan lain-lain. Jadi manfaatin itu, mumpung teman-teman sekarang udah tahu gitu ya. Dan kita bisa support nih industri animasi film di lokal kita untuk bisa jadi lebih mantap gitu. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, ini sedikit bocoran aja. Kita di Kumata lagi ngerjain, nggak tahu teman-teman udah nonton atau belum. Kita lagi ngerjain di Desember ini akan tayang, rencananya kalau on schedule, harus on schedule. Udah ada yang nonton Warkop Reborn yang kemarin? Nah, kita lagi ngerjain animasinya. Boleh di play? Wah, keren lah. Sorry. Woi, berhenti! Hah? Hah? Kami dari Chips, angkat tangan semuanya. Mereka kagak ngerti omongan lu, bro. El signore, what is the matter? La bandito lepas tuh? Oh no, senor. Latigusto under the belt tuh. Hah? La tikus tuh lepas tuh? Astagfirullah. Mana tuh? Wah, no. Tahan bro. Woi, Stop. Lah, kenapa? Lu yang memutar. Latigusto kontrolnya dono. Dasar Megantropus Paraloticus. Bikin heboh satu negara. Kira-kira begitu. Siap, ditunggu Desember nanti tayang. Ada lagi pertanyaan sebelum waktunya makan siang di jam 12 atau pas? Atau mau tadi pertanyaan soal struktur pelatihan, ada dari panitia yang mau jelaskan atau gimana? Setelah ini, oke. Jadi tadi masalah apa yang akan teman-teman dapat nanti di pelatihan ini, sekaligus nanti ke sertifikasinya akan dijelaskan setelah makan siang ini. Waktu saya kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih Pak Daryl. Mungkin sebelum makan siang, kami minta waktunya 5 menit untuk, karena nanti mungkin sambil menjawab pertanyaan gimana nanti pelatihan ini akan berjalan. Jadi begini, dalam sertifikasi ini kita ada 2 skema, digital imaging dan video editor. Nanti akan sebelum hari Jumat sertifikasi asesmennya akan dimulai. Nah sebelum itu dari hari ini sampai dengan hari Kamis itu akan diberikan pelatihan. Nah pelatihannya adalah sesuai dengan skema yang nanti akan dipilih.
Tapi tadi dari instrukturnya menyampaikan ke saya bahwa akan ada semacam pre-test supaya kalian nanti bisa memilih mana yang lebih pas gitu. Jadi jangan dipaksain. Kalau misalnya lebih minat yang digital imaging, ya ambil digital imaging. Tapi tidak ada paksaan ya. Sesuaikan dengan passionnya kalian mau yang mana. Jadi nanti selama pelatihan akan diberikan, nah itu sekaligus memberikan pemahaman bahwa SKKN ini ada kriteria unjuk kerjanya. Jadi apa-apa saja yang di-assess itu ada di mungkin nanti bisa dijelaskan sama instrukturnya. Ada skill-skill apa saja yang nanti menjadi penilaian, bukan dinilai sih, tapi kompeten atau tidak. Jadi ini tidak ada dinilai, oh ini contohnya ya, membuka laptop nilainya 50 sampai 100 bukan, tapi kompeten atau tidak. Jadi tidak ada nilai 80, 90, kalau 80 itu kompeten, kalau 60 nggak kompeten bukan. Intinya penilaiannya adalah kompeten dan tidak kompeten, dan itu ada beberapa skill yang harus ditunjukkan kepada asesor. Nah nanti itu tugas dari instruktur menjelaskan kira-kira kalau nanti digital imaging ini apa saja yang akan di-assess gitu ya. Nah mungkin dari instrukturnya mau menyampaikan sekarang. Kita minta waktu 5 menit aja sebelum nanti makan siang. Makan siang di mana, Pak Ali? Di restoran. Di restoran. Di restoran sana. Oke, nanti setelah ini makan siangnya langsung ke sana ya, nggak pakai kupon ya. Nanti langsung setelah ini bisa langsung makan siang ke restoran. Nanti kira-kira 1:30 kalau bisa, ya mudah-mudahan ya 1:30 langsung kembali ke sini. Mungkin habis sholat dan